Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atas segala nikmatnya yang banyak di pagi hari ini, sudah semestinya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, di antaranya nikmat sehat dan juga nikmat iman, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada pagi hari ini untuk menempuh suatu jalan, yaitu jalan thalibul ilmi, yang tidak sembarang orang bisa menempuhnya, karena jalan ini ditempuh oleh orang-orang yang memiliki kesungguhan, ya, dan juga keseriusan serta keistiqomahan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diistiqomahkan dari beberapa hari kemarin sampai hari ini. Kemudian, salawat serta salam terlimpah curah tentunya kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita baca ini dapat kita renungi dan kita implementasikan bersama, yang mana ini semua adalah hadis-hadis Nabi, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, serta diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam telaga Haudnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis ini dikumpulkan oleh salah seorang ulama yang sangat-sangat wara' lagi alim, yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sampai pada hadis yang kedua, dan hari ini kita punya, dan kita juga masih membahas hadis yang kedua, akan tapi topiknya berbeda. Kita akan membahas tentang ihsan, setelah kemarin kita membahas arkanul Islam dan arkanul iman, ya, rukun-rukun iman dan rukun Islam. Sekarang kita akan membahas apa itu ihsan, ya. Jadi Islam, iman, dan ihsan ini merupakan 3 tingkatan di dalam agama Islam, ya. 3 tingkatan di dalam agama Islam itu adalah Islam itu sendiri yang pertama, kemudian iman, kemudian ihsan. Islam, Muslim, ya. Islam ini masih umum, global. Jadi seorang munafik, dia akan tergolong sebagai seorang yang Islam zahirnya, maka kita panggil dia adalah Muslim. Karena ini praktiknya amaliyah secara zahiriyah. Akan tetapi ketika naik tingkat berikutnya, seorang munafik pasti akan dikatakan munafik, karena akan terlihat dari hatinya yang dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tingkatan kedua, yaitu iman. Lalu tingkatan berikutnya yang semakin tinggi adalah ihsan, yang sebentar lagi akan kita bahas. Tafadhol, silakan dibaca. Izin membaca ya Ustaz. Naam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Qala فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Taib, tafadhol, diterjemahkan dulu. Uh, Jibril alaihissalam berkata, laki-laki itu berkata, فأخبرني عن الإحسان. Kemudian kabarkanlah
kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Silakan di i'rab dari qala. Eh, Qala yang pertama adalah fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi wa 'alamat ba'dih, 'alamat. Eh, fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, fa akhbirni. Fa akhbirni, fa-nya eh, I'rab yang kemarin. fa-nya Ditulis tidak yang kemarin? Pak, luput Ustaz. Tidak tertulis. Nah, Luput tidak tertulis, afwan. nah ya. Itu lagi. Al-kitabah muhimmatun jiddan inda dars. Baik. Fa ini adalah harfu atof. Ya, harfu atof. Fa-nya. Akhbirni. Akhbirni. Akhbir. Kita penggal di sini. Akhbir. Kita ambil akhbirnya. Nun sama ya-nya kita tinggalkan. Akhbir Apa? I'rabnya eh, akhbir. fi'lun fi'lun amrin mabniun 'ala sukun. Iya, betul. Fil amr mabni ala sukun. Dan Eh, nunnya di sini. lil wiqayah. Cara mengatakannya bagaimana? Lil. Lil wiqayah. Ya, lil wiqayah. Nah, ya mutakalimnya. Bagaimana cara Lafzi mengirobnya? domir Damir, mutakalim, mutakallim mabniun, mabniun 'ala sukun fi ya, mahall nasbin maf'ulun bih. taib, an, An al harfu jarrin. harfu jarrin, al-ihsan, Ismun majrurun bi harfi jarrin. iya, wa alamatu jarihi, al-kasratu zahiratu ala akhirihi. Wal jar wal majrur, an dan ihsan ini, muta'aliknya kemana? Akhbir. Akhbirni, ya, kepada akhbirni. Dan jumlah dari akhbirni ini disebut jumlah apa dia? Masih ingat? Atau sudah lupa? Akhbirni ini disebut dengan jumlah apa? Ditulis. Ma, kul, Fakul qaul. kul. Ya, makul qaul ini adalah kalimat atau isim atau kata yang terletak setelah lafal qala. Nah, mahalnya apa? Mahalnya nasab. Ya, jadi mahal di akhbirni ini nasab. Jumlah akhbirni disebut dengan makul qaul. Taib, lanjut. Anta budallah. Eh, an ta'budallah an masdariyah Ya, ta'buda fi'lun nah, mudhari'un. lengkap, lengkap. Annya dilengkapi, i'rabnya. An masdariyatun, ya kan?
Fungsinya bagaimana? Oh, Ini, ya kan? Masdariyah. Fungsinya apa? Tansibul fi'lal mudhari'a. ya. Ya. An masdariyatun tansibul fi'lal mudhari'a. Taib. Ta'buda. تعبد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة Ya, al-fathatu zahiratu ala akhirih. على آخره. Fi'il ada fa'ilnya. Sekalian i'rab fa'ilnya bagaimana? آه، فاعله Wal fa'ilu atau ضمير fa'iluhu. Naam. Domirun mustatirun. مستتير وجوبا Mhm. تقديره أنت. Anta ketahuan dari mana? Ada tak di depannya ya. التأنيث. Huruf mudhara'ah. Ini kan kalimat ya. Jumlah ya. Anta buda ini جملة. jumlah. Ya. Nah, bentuk masdar dia. Ini dia masdar apa namanya? مؤول. Muawal ya kan? Masdar muawal. Jadi kalimat anta buda ini dia adalah khobar bagi mubtada yang dihapus. Khobar bagi mubtada yang dihapus. Ta'bud ta'bud itu kalau kita takwil dia ke bentuk masdar bagaimana? Ibadah. Ada. Ya, inilah khobarnya. Ini khobar gitu. Mubtadanya mana? Mubtadanya al-ihsan. Al-ihsanu kan menjelaskan. Ihsan itu apa? Ibadatullahi. Ya. Ka'annaka tarahu. Begitu. Jadi bentuk kalimat ini asalnya adalah al-ihsanu ibadatullahi ka'annaka tarahu. Bisa difahami tidak? Kan dia masdar muawal ya. Masdar muawal itu dia ditakwil. Nah, itu terkait fiil-fiil yang didatangkan an padanya. Asalnya dia isim. Kalau dibikin isim ya isimnya bentuk masdar. Makanya kita katakan jumlah dari anta'buda ini adalah muawwalah ya bimasdar yang di i'rab sebagai apa? Khobaron. Ya limubtada'i ya limubtada mahdzuf ya. Bagi mubtada yang dihapus. Takdirnya apa? Al-ihsanu ibadatullah. Nah, lanjut Kak. Kak Allah, lafal Allah. لفظ Silakan الله. i'rab. Mhm. لفظ الجلالة منسوب. Ismul اسم jalalah الجلالة منسوب آه، maf'ul bihi مفعول به. مفعول به mansubun. منسوب. Kita kedudukannya dulu baru نعم. i'rabnya. Maaf. منسوب مفعول به Ya, منسوب بفتحة ظاهرة. bisa. Nah, atau kita mau panjang maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu adalah kedudukannya, artinya adalah objek. Mansubun keadaannya mansub. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-fathatu zahiratu. Ini fathah yang kelihatan oleh kita terbaca di akhirnya. Lanjut ka'annaka. كأن. Ka'annaka kita pisah berarti ka-nya dulu. Oh, Ya, huruf kafnya dulu nih. Kita irab satu-satu. Kafnya apa kafnya? Ka'anna lah ya. Jangan kaf. Ka'anna aja langsung. حرف التشبيه. كأن حرف تشبيه. Iya, harfu تشبيه.
Iya, harfu Bihi. tashbihin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Iya, begitu ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar atau ta'malu amala inna. Kalau mau panjang. Harfu tashbihin ta'malu amala inna. Karena kan ka'anna ini dia saudarinya si inna. Inna. Ya, bukan inna itu sendiri. Maka bisa kita katakan itu juga ta'malu amala inna, dia beramal dengan amalannya inna apa? Tansibul mubtada, tansibul isma, wa tarfa'ul khabar. Taib. Nah, sekarang kita irob kafnya. Kafnya kita irob sebagai apa Ya. dia kafnya ini? Sebagai isim Ya, ka'anna. nah, tapi kita domira lengkap nih. Bagaimana kaedahnya? Sebutkan dulu kaf ini bentuknya apa ini? Domir. Domir. Domir Domir. apa? Domir kan ada dua nih, munfasil, muttasil. Domir muttasilun. Iya, domir muttasil. Domir itu mu'rob atau mabni? Mabni. Mabniun ala Iya, fathi. nah, mabniun. Mabniun alal fathi. Fathi. Nah, karena dia mabni, kita mainnya mahal. Tidak main Fi i'rob. Fi mahali. nasbin. Iya, fi mahali Nasbin. Ismu nasbin. ka'anna. Iya, fi mahali nasbin. Ismu ka'anna. Naam. Taib. Tarahu. Tarahu. Tara. eh, fi'lun mudhari'un. Mm-mm. Fi'alun eh, mudhari'un. marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazmi. Boleh. Eh, Iya. Wa alamatur fa'il. rafihi. Tanda Oh, rofaknya belum alamatu disebut. raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun Iya. Wa alamatur rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Sebutkan. Kenapa dia ala muqaddarah? oh li ta'adzur. Mana'a. Jangan lupa. Mana'a. Oh, mana'a an zuhuriha li Iya. ta'adzur. Min zuhuriha An zuhuriha. at-ta'azzuru. Alasannya ya. Diberikan uzur. Taib. Kan dia fi'il nih. Jangan lupa. Fa'ilnya silakan di i'rab. Fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta ya'udu. eh Gak usah ada yaudunya. oh, Cukup saja saya itu. Dia mau kembali kemana? Anta yang diajak bicara soalnya. Dan dia oh, wujuban. Wujuban dia nggak ada tempat kembali. Kalau jawazan iya. Nah, kalau wujuban kan nggak bisa diganti dengan nama orang ya. Kalau jawazan itulah mengapa domir-domir ghaib disebutnya jawazan. Karena dia bisa diganti dengan nama orang. Bisa Zaid, bisa Huwa. Tapi kalau anta harus anta. Kalau udah pakai nama orang udah bukan anta lagi. Dia orang yang dibicarakan. Gitu. Jadi fa'il dari taro. Ya, fa'il dari taro. I'rabnya apa? Mustatirun wujuban takdiruhu anta. Taib, lanjut. Yang domir hu yang nempel tuh. hu dhamirun Bilangnya jangan hu, tapi al-ha'u. al-ha'u Mm-mm. dhamirun ini mustatirun. Iya, domirun muttasilun Dhamir ya, bukan muttasilun. mustatir. Kan kelihatan Ya. nih. Dhamirun muttasilun eh mabniun ala dhammi Iya, mabni alat domi ini domah dia. fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, mainnya mahal fi mahali nasbin sebagai apa dia di mahal nasab itu? Maf'ulun bih. Maf'ulun bi, Bihi. maf'ulun bihi. Ada irob lagi satu. Irob apa? Eh, Kan ini ada ka'ana. Isim ka'ana udah jelas oh iya. kaf. Nam. Ka'ana punya khobar kan? Nam. Nah,
cari khobarnya, i'rab itu. Al-jumlatul fi'liyatu tarahu Iya. fi mahalli raf'in Raf, khabar iya, ka'anna. iya. Fi mahalli, ya, raf'in, ya kan? Sebagai apa dia? Khabaru ka'anna. Iya, khobarnya ka'anna. Ka'anna itu adalah amil nawasikh. Amil yang merusak hukum dari mubtada khobar. Taib, lanjut. Fa'illam takun. Fa'il lam takun, fa'nya atof, Hmm? kun, innya apa ini? Innya syartiyah. Isim Innya ada tuh ada tuh syarti. syartin. Hmm. Mhm. Kemudian lam, Masih kurang tuh. oh ada tuh syartin. Ada tuh syarti apa nih? Fungsinya. Ja, zi, mah. Jazm. Dia menjazmkan tuh. Ini buktinya takun gitu. Nah, tapi sebenarnya takun nih dengan lam gitu ya. Menjazmkan. In itu ada tuh syarat jazimah. Jazm. Sekarang lam. Lam harfun nafyin wa jazmin Iya, harfun nafyin wa wa jazmin. jazmin. Satu lagi apa? Kol, Wa kolbin. qalbin. Nah, Nah, membalikkan maknanya. Dia masuk memang ke dalam bentuk fi'il mudhari, tapi makna fi'il mudhari ketika dimasuki lam jadi madi. Ya, lam itu adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Lanjut langsung takun. takun eh, Jangan lupa qabla nawa fi'lun fi'lun mudho. mudhari'un. Iya, fi'lun mudhari'un. Majzumun, Keadaannya langsung. Keadaannya apa? majzumun Majzumun. Majzum bilam. ini keadaan untuk fi'il saja ya. Isim tidak bisa majzum. Majzumnya dengan apa? Bi, Lam, bilam dengan lam majzumnya ya. bilam Terus wa tandanya alamatu wa jazm alamatu jazmihi as-sukun. as-sukunu. Maka sukun ini adalah salah satu tanda bagi keadaan majzum. Gitu. Takun ini dia bentuk tasrif dari kana ya. Berarti dia masih punya fungsi tuh. Kita lanjutkan i'rabnya bisa. Kan takun fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu. Fungsinya apa? Yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Bisa kita lanjutkan. Dan takuni nakis fi'ilnya. Tamam. Nah, kalau fi'il dia punya fa'il. Silakan i'rab ismuha. Ismuha Mm-mm. domirun muttasilun. Kok mutasil? Eh, iya, domir muttasil wujuban takdiruhu anta. Kok mutasil? Mana mutasil? Takun. Takun. Mana mutasil? Tidak mutasil itu. Mutasil ini kayak yang hu ini nih. Mustatir, afwan. Domirun Nah, mustatirun ya.
wujuban takdiruhu an anta wujuban. karena tak depannya nih kan. Taib. Kalau fi'il mudhari depannya tak itu anta. Berarti dia wujuban. Mustatir bukan mutasil. Kalau mutasil itu adalah domir-domir yang kebanyakannya berkedudukan sebagai maf'ul bih. Berarti bersambungnya dengan fi'il. Ini kita ketemu lagi tarahu. Silakan. Tarahu. Tarahu tara fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu wa Mana'a, mana'a, fa'iluhu mana'a, mana'a. mana'a min dzukuriha at-ta'dzur. Nah, Mana'a min dzukuriha at-ta'dzur. fa'ilnya Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta taib hu-nya. wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Taib. Wal jumlatu. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasbin Iya, khabaru betul. Fi mahli nasbin. Khobarnya takun kah? ya. Khobarnya kana. Kana Karena di sini maksudnya takun ini ya. Jadi jumlah tarahu ini sebagai apa? Khobar buat takun. Dan isim takun sudah jelas tadi apa? An, anta. Taib. Lanjut. Fa'innahu yarok. fa innahu fa eh, jawab Jawab Syah. syarat Iya. Fa-nya ini kalau kita ingin i'rabnya begini bisa. Waqi'atun. Dia terletak fi ja fi jawabi apa? Asyarti. syarat. Nah, lanjut. Innahu. Innahu. Inna. Nah, inna harfu. Inna harfu taukidin Iya, harfu taukidin wa dan nasbin. Ya, dia kan nasbin. huruf yang menegaskan isimnya dan juga menasobkan isimnya. Tamam. Baik. Al-ha'u yang nempel tuh sama nun sebagai apa dia? Sebagai Es. isim inna Iya, sebagai isim inna, tapi domirnya bagaimana? Domir. Cara mengirobnya? dhamirun Domirun mutasilun muttasilun mabniun ala mabniun ala dhammi dhammi fi mahalli fi mahalli nasbin. sebagai isimnya inna. Taib yaraka. Yara. Yara Fi'lun fi'lun mudhari'un mudhari' marfu'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min dhuhuriha at-ta'dzur wal fa'ilu. wa fa'iluhu eh, dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Naam, karena ya ya. Ya. Lanjut. Kafnya Al-kafu berarti. al-kafu eh, dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Taib. Yaraka ini i'rab secara Al- keseluruhan. Al-jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabaru Khobarnya in. inna. Iya, khabarnya inna. Lagi, i'rab satu lagi. I'rab keseluruhan dari anta budallah sampai takun tarahu fa innahu yarab ada i'rabnya namanya i'rab jumlah itu.
Itu ada di kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Apa? Ini ada pola nih. Al-jumlah Ya. Wa jumlah an ta'buda wa ma ba'daha, dan apa yang setelah dari kalimat an ta'buda dari ka'annaka sampai fa'inahu yarok, ya. Dia berada fi fi mahalli nasbin. fi mahalinas fi Nasbin. mahali nasbin, sebagai apa dia? Maqulul Makul. qawl. Nah, makul qaul, ya. Kalimat yang terletak setelah qala. Baik, barakallah fiik. Nah, di sini Nabi kita Muhammad SAW tatkala ditanya oleh Jibril apa itu ihsan, maka Nabi menjawabnya, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya adalah melihat sifat Allah, yaitu Al-Basir As-Sami'. Dan kita tengok dari sisi bahasa, yaitu ihsan ini, kita bedah. Ihsan ini dia merupakan bentuk masdar dari kata ahsana, ya, yuhsinu, Ini. ya, yaitu memberikan kebaikan. Berarti kalau ini ditempatkan pada permasalahan yang berhubungan langsung erat kepada Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta, maka mencurahkan, mengeluarkan segala jenis kebaikan-kebaikan bagi Allahu Rabbuna Jalla wa'ala, ya. Maka terlihat keikhlasan seseorang itu di dalam ibadahnya. Maksud dari ihsan terlihat dari kualitas ibadah seseorang itu, yang dimana dia mengikuti tuntunan Rasulullah, menyesuaikan ibadahnya agar sama sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah. Jadi ihsan ini sama seperti dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas, apa makna ikhlas? Melakukan sesuatu. Ya, Melakukan sesuatu. ya. Melakukan sesuatu tanpa mengharapkan selain wajah Allah. Nah, itu bisa itu. Itu pengertian dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau kita secara hakikat tasfiyatul qalbi, ya, tasfiyatul qalbi, pengertian ikhlas yaitu membersihkan, memurnikan hati min iradati ghairillah. Nah, ya, membersihkan hati, menyucikan hati dari keinginan kepada selain Allah. Baik ibadah yang ditujukan atau ibadah itu tertuju pada Allah tapi niatnya jelek. Tapi harus bersih dari keduanya itu. Nah, agar kita terhindar dari yang namanya syirik akbar dan asghar. Nah, ya. Jadi semakin seorang itu ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam tataran pengertian yang telah kita ketahui tadi, dan semakin dia muwafaqah sesuai ibadah tersebut dengan sunnah yang diajarkan, ya, maka amalan yang dilakukan seorang tersebut akan semakin baik, ya, dan dia akan merasakan kedekatan yang begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari kalimat ka'annaka tarahu, ya. Nah, ini ihsan dari sisi, ya, vertikalnya, ya. Nah, ada ihsan dari sisi horizontalnya. Ketika seseorang itu berbuat baik kepada sesamanya, berbuat baik, ya, bimalihi, dengan hartanya, dengan kedudukannya,
dengan tenaganya, dengan jasanya. Ya, Nabi pun juga bersabda pada sabdanya yang lain, ya, berbuat baik ya dengan sesama begitu. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Ya, dari kata yang bermanfaat itu juga merupakan implementasi dari kata ihsan dalam hadis ini. Ya, al-ihsan an ta'budallah. Jadi ibadah untuk Allah tidak terwujud tanpa memenuhi dua syarat. Ya, kita udah pelajari itu di bab-bab akidah. Ada dua syarat ya diterimanya amal ibadah seseorang, qabulu ya. Syurut ya, qabulil amal. Ya. Syarat qabulil amal ada dua. Yang pertama apa? Al-ikhlas ya kan? Dengan pengertian yang tadi. Lalu kedua apa? Al Ittiba. wa ya al-ittiba atau muwafaqah. Taib, menyesuaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Gitu. Jadi ketika dia sudah ikhlas untuk Allah semata-mata dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka orang tersebut beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Ibadah memohon penuh kerinduan yang akan semakin mendorong seorang hamba itu untuk terus beribadah. Karena dia mencari apa? Satu tujuan, yaitu wajah Allah. Nah, lalu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, fa illam takun tarahu. Ini derajat kedua dari ihsan. Gitu. Ya, kalau kita tidak merasakan kedekatan, nah, kita harus munculkan dan tumbuhkan keyakinan di dalam hati kita bahwasanya fa innahu hunya kembali kemana? Allah Rabbuna Jalla wa ala yaraka, bahwasanya dia melihat kita, melihatmu. Ya, jadi beribadah kepada Allah dengan rasa takut. Ya. Beribadah kepada Allah dengan rasa takut, dengan tidak melanggar apa yang telah diperintahkannya. Karena saat kita melakukan pelanggaran, ya, kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat, ya. Maha melihat. Lalu bagaimana cara seseorang itu ya agar takut kepada Robnya, ya, agar takut kepada Robnya. Ingat hadis Nabi yang dimana substansinya itu adalah memotivasi seseorang untuk terus menuntut ilmu, yakni man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama, ilmu agama. Ya, yufaqihu fid din. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam kitab beliau syarah terhadap Sahih Bukhari ya, judulnya apa? Fathul Bari. Beliau katakan apa? Anna man lam yatafaqqah fid din. Nah, ini kesimpulannya. Berarti kita ambil kesimpulan secara zahir hadisnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang paham agama, Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Orang yang paham agama itu berarti orang yang mau belajar tentunya. Maka di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan malam yatafaqqah fid din. Ya. Berarti siapa saja, siapapun, mannya kita terjemahkan siapapun, ya. Karena kan umum, dia memberikan makna umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Siapa aja yang tidak mau memahami agamanya, yaitu agama Islam, ayyata'allam qawaidil Islam, ayyata'allam qawaidal Islam, yaitu yang dia enggan belajar kaidah-kaidah dasar keislaman, kata Al-Imam Ibnu Hajar. Wa mayattasil biha minal furu'i wa mayattasil biha minal furu'i, ya.
Dia enggan mempelajari qawaid Islam, dasar-dasar Islam, dan juga apa yang bersambung dengannya berupa apa? Cabang. Begitu. Ya. Nah, padahal kaidah-kaidah itu yang akan menghantarkan dia kepada cabang-cabang keilmuan Islam yang lain. Kalau orang itu sudah enggan mempelajari dasar, maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, faqad hurima al-khair. Maka dia akan diharamkan, ditutup plek dari kebaikan. Maksud dari kebaikan di sini apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan tidak akan pernah bisa terwujud. Bahkan hatta sekalipun iman tidak akan pernah bisa terwujud tanpa adanya ilmu di sisi orang tersebut. Ya. Nah, maka kalau kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itu di surat Fatir ayat 28. Allah menjelaskan, hamba-hambaku yang paling takut itu adalah ulama. Ulama kita ambil dari sisi syar'i. Walaupun itu jamak dari alim. Alim orang yang mengetahui. Nah, berarti semakin tinggi ilmu seorang, dia pasti akan semakin takut. Makanya salah seorang ulama, ya, bahkan di kalangan para ulama ada perkataan yang sangat terkenal, yang masyhur, ya. Saya masih ingat, yaitu ya, man kana billahi a'raf, ya, isim tafdil. Siapapun yang paling a'raf billah, yang paling mengenal Allah, yang paling mengetahui Allah, berarti dia mempelajari terkait apa? Rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma dan sifat Allah, dan hal-hal yang terkait dengan Rabb-nya. Ya, dia tahu bagaimana cara mengimani itu semua, kapan dia harus tawakuf berhenti, ya, kapan dia harus menggali hikmah. Nah, maka jawab syaratnya ini, karena lillahi, ya, akhwaf. Ini bentuk tafdil dari apa? Khauf. Ya. Naam. Kana lillahi akhwaf. Maka dia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Inilah buah dari mengenal Allah. Yaitu tumbuh dan munculnya rasa takut yang besar kepada Allah. Sehingga kita tatkala memahami agama, ilmu, rasa takut itu akan muncul perlahan. Dan tentunya harus dimunculkan juga rasa, ya, harap, yaitu roja, ya, rasa harap atau roja. Dalilnya kan ada di surat Al-Fatihah. Makanya Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan dalam muhadarahnya tatkala kami menonton beliau via YouTube, beliau mengatakan, ya, ada 3 arkanut ta'abbud al-qalbiyah, ya, rukun, ya, ibadah hati yang harus terkumpul dalam diri seorang hamba tatkala dia melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Ketiga ini yang pertama apa? Khauf, takut akan adanya azab Allah. Banyak sekali Allah memberikan ayat-ayat ancaman itu sebagai tazkirah untuk para pembacanya, itu hambanya kita, ya. Contoh lain, syakartum la azidannakum, itu bentuk rahmat, ya. Mahabbah, cintanya Allah kepada para hambanya. Tapi Allah juga memiliki ancaman kepada para hambanya yang kufur, inna azabi lasyadid. Bahkan dikuatkan dengan 2 taukid, yaitu inna dan lamut taukid. Lasyadid, ya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu yang pertama rukunnya. Dalilnya mana? Dalilnya di surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, gitu. Lalu berikutnya, rukun berikutnya adalah ar-raja. Ar-raja. Ya, rasa harap. Kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dalilnya mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di surat Al-Fatihah juga Allah memiliki 2 nama sekaligus melekat kepada sifatnya yang maha mulia lagi maha tinggi. Allah pemilik kasih sayang, baik yang umum maupun yang khusus. Beruntunglah kita sebagai orang yang mukmin, kita diistiqomahkan di atas jalan Islam ini yang lurus, ya, berkemungkinan mendapatkan
Ar-Rahim. Begitu. Lalu yang ketiga adalah al-mahabbah, cinta. Kita beribadah kepada Allah harus dengan rasa cinta juga. Apa dalilnya? Tatkala kita ingin meminta ihdinas siratal mustaqim di dalam doa kita, surat Al-Fatihah itu 17 kali dibaca dalam sholat kita. Nah, setiap rokaat ada itu dibaca surat Al-Fatihah. Karena kalau sampai ditinggalkan ya nggak sah sholatnya, batal. Ya, karena Nabi mengatakan la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Al-mahabbah, kita memuji, alhamdulillah, pujian itu menandakan adanya cinta mahabbah. Gitu. Dan mahabbah yang wajibah tentunya, mahabbatun wajibatun. Karena nanti mahabbah para ulama membaginya ada 4. Ada mahabbatun syirkiyatun, ada mahabbatun muharramatun, mahabbatun syirkiyatun yang harus benar-benar kita jauhi, yaitu kecintaan kita kepada berhala sonam ya. Asnam gitu. Tidak boleh. Bahkan kita harus berlepas diri kepada orang yang memiliki mahabbah kepada asnam itu, patung itu, syirkiyah. Lalu mahabbatun muharramatun, kita memiliki kecintaan yang sangat berlebih kepada orang-orang kufar, orang kafir begitu. Nah, ya diganti dengan istilah non-muslim. Taib. Tidak boleh ada kecintaan. Ya, makanya tidak diperkenankan, bahkan ditentang oleh MUI kita, alhamdulillah, tokoh yang sangat luar biasa yaitu Kiai Khalil Nafis, menentang keras adanya pernikahan beda agama, baik antara perempuan laki-laki atau laki-laki muslim dengan perempuan. Taib. Lalu mahabbah yang berikutnya adalah mahabbatun tabi'iyah. Mahabbatun tabi'iyah ini boleh. Ya, ini kecintaan seorang kepada anaknya, kepada pasangannya, kepada saudaranya, ya, baik yang karib terdekat ya dalam hubungan darah maupun saudara semuslimnya ya. Taib ya, ini tabi'iyah. Lalu ya mahabbatun mahabbatun wajibatun. Ini adalah mahabbat, kecintaan kita yang wajib, yaitu cinta kita kepada Rabb kita Allah, cinta kita kepada Rasul kita Nabi kita Muhammad SAW, cinta kita kepada aulia illah, wali-wali Allah. Wali-wali maksudnya adalah orang yang taat dalam beribadah, yang dia lurus istiqomah di atas jalan yang lurus, keyakinannya benar, akidahnya sahihah, akidahnya selamat. Itulah wali Allah, bukan wali yang dia mengaku ya mengiktiraf dirinya bisa jalan di atas air dan menghilang dan semisalnya. Susah sekali mencari wali Allah di zaman sekarang ini. Kita langsung ambil contoh saja wali-wali Allah di zaman-zaman salaf. Ada Imam Hasan Al-Basri, Imam Syafi'i, ya, beliau ada seorang wali Allah. Bagaimana tidak, di luar nalar seorang itu bisa menghatamkan 60 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Ya, maka oleh sebab itu ada ulama yang menyimpulkan waktu Imam Syafi'i membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terasa akan lebih singkat. Ya, itu yang dikatakan ya. Baik. Lalu ya yang termasuk contohnya mahabbah wajibah itu ya kita mencintai orang-orang saleh ya. Nah, mencintai keluarga Nabi, mencintai para sahabat para sahabat Nabi. Baik, inilah apa yang bisa kita dapatkan terkait ihsan ini ya. Nah, kita memohon kepada Allah tentunya agar kita semua bisa disampaikan sampai kepada derajat ihsan. Walaupun sampai pada derajat iman, ya kita telah mensyukurinya tentunya. Tapi kita terus memohon ya dengan rasa roja kita tatkala kita beribadah agar Allah menyampaikan kita pada derajat ihsan ini, agar kita bisa merasakan yang namanya halawatul iman. Seseorang yang merasakan manisnya keimanan ketika dia telah istiqomah dan pandai bersyukur tentunya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dan semua itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan apa? Kita mengetahui ilmu. Maka yang dimaksud dengan ilmu yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi. Ya, lalu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dan itu semua ada tahapan dan prosesnya. Ya, prosesnya memang ribet di atasnya, tapi kalau kita telah menguasai yang namanya kaidah dasar, ya, usul, insya Allah ke atas yang namanya cabang itu akan bisa mudah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.